Baik, salam pajak. Saya akan melanjutkan pembahasan saya dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap dan bukan pegawai. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan sebuah kasus di mana Nur Cahyo pada saat ini bekerja selama 23 hari dan memperoleh penghasilan sebesar Rp200.000 sehari. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan atas penghasilan yang diterima oleh Nur Cahyo tersebut? Oke, berdasarkan kasus tersebut, kasus Nur Cahyo yang kedua tersebut, maka dapat kita hitung PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan Nur Cahyo adalah sebagai berikut. Seperti tadi sudah dijelaskan, Nur Cahyo bekerja selama 23 hari di perusahaan. Kemudian penghasilan per hari adalah Rp200.000. Sehingga penghasilan selama 23 hari adalah sebesar Rp4.600.000. Angka Rp4.600.000 ini adalah Rp200.000 per hari dikalikan dengan 23 hari. Sehingga dari angka ini, maka penghasilan yang diperoleh selama 23 hari nilainya melebihi Rp4.500.000. Maka atas penghasilan Nur Cahyo ini wajib dipotong PPh pasal 21. Sekarang bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Nur Cahyo 23 hari ini? Sebelumnya kita harus mencari dasar pengenaan pajaknya dulu, di mana dasar pengenaan pajak atau DPP-nya adalah upah dikurangi dengan PTKP. Seperti yang kita ketahui, upahnya adalah sebesar Rp4.600.000. Sedangkan PTKP-nya untuk PTKP adalah 54 juta, di mana PTKP setahun adalah 54 juta. Sedangkan untuk bisa menghitung PTKP atas perhitungan ini, Anda harus mencari berapa PTKP per hari dibagi 360 hari. Kemudian karena ini angkanya adalah karena di kasus ini adalah 23 hari, sehingga PTKP yang sehari ini kita kalikan 23 hari. Di mana nanti akan ketemu 4.600.000 dikurang PTKP sehari itu ada Rp150.000 dikali dengan 23 hari. Sama dengan 4.600.000 dikurang Rp3.450.000. Sehingga DPP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 adalah Rp1.150.000. Nah, di sini DPP sudah kita ketemukan, sehingga perhitungan PPh pasal 21 adalah 5% dikali dengan DPP, yaitu Rp1.150.000. Di mana hasilnya adalah sebesar Rp57.500. Jadi besarnya PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Pak Nur Cahyo atas penghasilan
200.000 selama bekerja 23 hari adalah sebesar Rp57.500. Jadi sekali lagi, PPh 21 untuk 23 hari bekerja dengan penghasilan per hari adalah 200.000 adalah sebesar Rp57.500. Oke, itu tadi penjelasan berkaitan dengan perhitungan salah satu contoh soal upah harian. Dan saya akan modifikasi kasus tersebut. Kalau tadi bekerja selama 23 hari, PPh 21 yang dipotong adalah 57.500. Dan sekarang saya berasumsi Nur Cahyo dipekerjakan 1 hari lagi, di mana penghasilan yang sama diberikan kepada Nur Cahyo. Jadi logikanya sekarang, kalau tadi 23 hari, sekarang Nur Cahyo dipekerjakan selama 24 hari, ditambah 1 hari dari waktu normal. Yang jadi pertanyaan, apakah dikenakan PPh pasal 21 atau tidak? Oke, apabila ada kasus seperti itu, maka dengan menggunakan kasus yang pertama, yang Nur Cahyo awal tadi, apabila Nur Cahyo dipekerjakan 1 hari lagi, apakah dikenakan PPh pasal 21? Ini menjadi pertanyaan. Dengan jumlah penghasilan yang sama. Apabila Nur Cahyo dipekerjakan 1 hari lagi, maka dia tetap akan dikenakan PPh pasal 21. Walaupun jumlah penghasilan 1 harinya tidak lebih dari Rp200.000. Tidak lebih dari Rp450.000. Namun, secara kumulatif, dalam bulan yang sama, dia bekerja penghasilan yang dijumlahkan lebih dari 4.500.000 dan bekerja di bulan yang sama. Sehingga PPh pasal 21 Nur Cahyo di hari ke-24 adalah 5% dikali dengan Rp200.000 dikurangi dengan PTKP sehari sama dengan 5% dikali 50.000 sama dengan Rp2.500. Jadi PPh pasal 21 yang harus dibayarkan atau yang dipotong oleh perusahaan atas penghasilan Nur Cahyo di hari ke-24 adalah Rp2.500. Demikianlah tadi kita sudah menyimak salah satu kasus yang berkaitan dengan penghasilan harian. Nah, bagaimana kalau kasusnya adalah penghasilan yang diterima satuan atau mingguan? Nah, seperti kasus yang sudah ada dalam video, di mana Danan yang dalam hal ini adalah Bu Lumika, seorang karyawan sebuah pabrik TV swasta. Upah yang dibayarkan berdasarkan upah persatuan yang diselesaikan adalah sebesar Rp150.000 dan dibayarkan setiap minggu, di mana dihitung dalam 1 minggu itu adalah 6 hari. Dalam waktu 1 minggu, Danan mampu menyelesaikan 20 unit TV. Yang menjadi pertanyaan, apakah kasus ini dipotong PPh pasal 21 atau tidak? Baik, berdasarkan kasus yang tadi, di mana Danan adalah seorang karyawan sebuah pembuatan TV, kemudian dipekerjakan dengan upah Rp150.000, upah satuan adalah sebesar Rp150.000, dan pada saat itu mampu menyelesaikan 20 unit TV. Sehingga penghasilan yang diterima
atas pengerjaan 20 unit TV adalah 150.000 dikalikan 20 unit sama dengan 3 juta rupiah. Nah, hati-hati dengan kasus ini. Mungkin awalnya Anda akan mengira atas penghasilan danan ini tidak akan dikenakan PPh pasal 21 karena nilainya kurang dari 150.000 sehari dan tidak sampai dengan 4,5 juta. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dia dibayar selama 1 minggu. Di mana 1 minggu seperti yang soal jelaskan itu adalah 6 hari. Sehingga logikanya penghasilan per hari adalah 3 juta rupiah dibagi dengan 6 hari sama dengan 500.000 rupiah. Jika kita bawa ke penghasilan harian, maka penghasilan ini lebih dari 450.000 rupiah sehingga merupakan objek dari PPh pasal 21 sehingga PPh pasal 21 terhutang. 21 adalah 5% dikali dengan 500.000 rupiah dikurangi dengan 450.000 sama dengan 5% dikali dengan 50.000 rupiah sama dengan 2.500 rupiah per hari. Karena danan bekerja selama 1 minggu, di mana 1 minggu adalah 6 hari, maka PPh pasal 21 atas jumlah kerja 6 hari adalah 6 kali 2.500 sama dengan 15.000 rupiah. Inilah PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan danan bekerja dalam menghasilkan 20 unit TV selama 1 minggu.